Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara diseminasi yang akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan acara diseminasi. Nah, acara diseminasi ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Roy Barli Sihombing. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bogor, guru kelas 5 di SDN Kedung Badak 2. Nah, di sini terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya quote dari Ki Hajar Dewantara, jika ingin mengubah dunia, mulailah mengubah dari diri sendiri. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas. Itu yang pertama ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Sebelumnya kita akan melakukan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa berdiri. 3, 2, 1, Sabina. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Cukup panas ya Bapak Ibu ya? Berkeringat. Berkeringat ya, sama saya juga kalau begitu. Itu adalah ice breaking untuk hari ini. Semoga kita bisa lebih fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Capek ya? Oke, capek? Lumayan. Bentar, saya minum dulu. Saya mencontohkan budaya positif. Aduh. Baik. Untuk materi yang pertama tentang disiplin positif. Bapak Ibu di kelas atau pernah belajar tentang disiplin positif sebetulnya bukan ilmu baru ya. Saya hanya mengulas sedikit saja tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu dikenalkan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dinamakan dengan choice teori. Ada beberapa ilusi yang dikatakan oleh William Glasser itu. Yang pertama ada guru mengontrol. Nah, guru mengontrol murid di sini, Bapak Ibu biasanya suka berpikiran bahwa
murid itu bisa dan mau mendengarkan gurunya gitu. Mau salah, mau benar, mau buruk, mau baik, semua didengerin. Nah itu kata William Glasser itu adalah salah satu contoh ilusi. Karena pada dasarnya tidak semua yang dikatakan guru itu sebetulnya baik. Terkadang ada yang nakut-nakutin, ya. Bapak Ibu suka nakut-nakutin anak kan? Ada yang nakut-nakutin anak? Kadang bilang, Nanti gak dapet nilai kamu. nah, nanti gak dapat nilai, nanti gak naik kelas, nanti nilainya kecil. Itu adalah bagian dari mengontrol murid. Yang kedua ada semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga ada kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya punya contoh untuk contoh ketiga ini. Kalau Bapak Ibu suka bilang sama anaknya, kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu kayak, kamu tuh kok gini terus sih? Kok kamu tidak ada perkembangan sih? Kok kayak gini aja nggak bisa? Itu adalah salah satu contoh kritik yang seakan-akan kita berpikir bahwa anak murid kita tuh bisa berkembang gitu. Tapi pada kenyataannya enggak. Anak murid itu akan berpikir, dia tuh akan menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia tuh memang nggak bisa. Itu adalah bagian dari ilusi, kritik, dan membuat orang lain merasa bersalah. Dan yang keempat, ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri selalu berpikir bahwa karena saya seorang guru, karena saya lahir duluan, karena pendidikan saya lebih tinggi daripada murid saya selalu berpikir bahwa saya itu memiliki hak untuk memaksa mereka biar kayak saya. Padahal itu adalah salah satu contoh yang buruk. Gitu ya. Kenapa dikatakan buruk? Bahwa kita sebagai guru itu haruslah memberikan kebebasan kepada murid. Kalau seandainya kita jadi guru, kita nggak boleh memandang bahwa anak murid kita harus jadi guru. Karena memang kompetensinya berbeda-beda. Keunikannya juga berbeda-beda. Lanjut. Nah, dalam perubahan paradigma ini, dahulu zaman saya kuliah atau zaman Bapak Ibu dulu kuliah, kita taunya adalah ilmu tentang teori stimulus respon. Stimulus respon ini dikenalkan oleh Thorndike, kalau nggak salah. Beliau itu adalah mengenalkan bagaimana teori pembelajaran tentang behavioristik. Nah, kalau di stimulus respon itu tentang realitas atau kebutuhannya sama. Di stimulus respon berpikir bahwa kebutuhan setiap manusia itu sama. Sementara dalam teori yang baru atau tentang teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol, setiap orang yang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya kayak Bapak dan Ibu kalau punya kelas kan nggak mungkin kelasnya sama ya. Kalau mau mendekor kelas tuh kesesuaian dengan Bapak Ibu dan murid. Gak bisa semua kelas harus catnya warna kuning misalnya. Tidak bisa disamakan seperti itu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan lain-lain. Nah, dalam bukunya Principle Center Leadership, karya dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubahkan kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Ubahlah bagaimana kita berpikir bahwa manusia, paradigma kita tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dia mengatakan bahwa kalau mau berubah tuh rubahnya dari diri kita dulu, baru bisa merubah orang lain. Dalam artian bukan berubah ya, tapi kita menimbulkan sesuatu motivasi yang baik dari orang tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti instruksi, yang berarti belajar, pembelajaran ataupun pengetahuan. Sebagai pendidik, nah tujuan utama kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin,
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri anak tersebut, gitu ya. Sementara kalau motivasi ekstrinsik biasanya di luar, contohnya seperti lingkungannya, keluarganya, orang tuanya, temannya, sahabatnya, begitu. Lalu dilanjutkan dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian ataupun hukuman yang biasanya diberikan, tetapi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut, untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan kata lain, disiplin positif ini menekankan pada penciptaan lingkungan yang positif melalui pola komunikasi yang sifatnya membangun dan menguatkan. Nah, di sini tuh ketika saya belajar pada materi guru penggerak budaya positif, sebetulnya ada banyak ya nilai-nilai kebajikan. Yang saya baca itu ada 6, sementara nanti yang akan saya tampilkan hanya 4. Salah satu nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi yang paling umum yang bisa kita temukan adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah dikaitkan dengan kurikulum sekarang ya, yang memang harus kita ejawantahkan begitu. Yang kedua ada IBO, Primary Years Program. Yang ketiga ada 9 pilar karakter. Yang keempat ada petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup. Yang kelima ada 7 Essential Virtue. Yang keenam ada The Virtues Project. Nah, di sini ada 4 yang saya tampilkan karena 2 lagi terlalu banyak. Saya mau fokusnya pada 4 ini aja yang sedikit, dan kita akan fokus lagi ke profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila kita semua sudah tahu. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Lalu yang lain-lain itu bisa dibaca ya Bapak Ibu, ada 7 Essential Virtue, ada IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa kita pakai atau bisa kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti kalau memang memungkinkan ada waktunya kita akan coba buat contoh untuk keyakinan kelas. Atau Bapak Ibu ada yang pernah buat keyakinan kelas? Pernah? Pernah. Bentuknya seperti apa? Seperti ini nggak? Bentuknya singkat, kalimat positif. Nah, kalimat positif ya, bukan aturan-aturan ya. Ya. Nah, berarti kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Baca Ibu. Baca ya. Saya bacakan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menguatkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku ini, kita itu ada di mana? Bapak Ibu tuh hidup, misalnya Bapak Ibu menjadi guru itu di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kah? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan kah? Atau untuk menjadi orang, atau menjadi untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan dan menghargai diri sendiri? Yang ketiga. Yang ketiga, bagus. Berarti motivasi Bapak Ibu menjadi guru itu berarti sangatlah baik ya. Di sini Bapak Ibu ingin menjadi guru yang lebih baik lagi dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Nah, tuh, saya suruh coba tebak kok sudah ada ininya. Oke, di sini kita akan bahas tentang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu pernah gak bilang sama anak murid tentang mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena ada anak murid yang selalu terlambat gitu. Jadi Bapak Ibu ngasihnya
ngasih tugas ke mereka biar mereka tidak terlambat, itu adalah bagian dari Hukuman. hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah bagian dari hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, bagian dari hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Kalau duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran, konsekuensi atau hukuman? Nah, ini ada yang mirip. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena masih ada kaitannya. Betul, karena masih ada kaitannya antara pelajaran sama hukumannya. Lanjut. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi itu beda ya. Kalau hukuman itu dia tidak ada keterkaitan antara interdisipliner sama hukumannya gitu. Sementara kalau konsekuensi itu harus berkaitan. Kayak yang contohnya, lari mengelilingi lapangan karena telat pelajaran PJOK. Karena memang dia pelajaran PJOK, makanya dia harus berlari. Lalu tadi sebelumnya ada yang menggantikan kertas teman yang dicoret-coret karena dia mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus mengganti gitu ya. Selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah penjelasannya lanjutan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tanpa harus menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, ada anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu sifatnya memaksa. Sementara kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, konsep diri yang buruk. Yang keenam, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, untuk hukuman itu adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi ini, saya pun belajar bahwa konsekuensi itu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang, baik saya, baik murid gitu. Jadi kalau memang ada murid ataupun saya melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu adalah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini jangan berpikir bahwa orang yang diberi atau kita suka memberikan penghargaan itu adalah sesuatu yang positif ya. Karena dari yang saya paham di sini bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, itu adalah sesuatu yang kurang baik gitu. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini ada 8 contohnya pengaruh-pengaruhnya.
yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang kedua penghargaan tidak efektif. Ada yang ketiga penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat penghargaan juga mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan ini kalau nggak salah hasil penelitiannya antara anak yang dikasih hadiah sama anak yang tidak dikasih hadiah itu lebih baik anak yang tidak dikasih hadiah gitu. Karena memang motivasinya berbeda. Jadi kalau anak yang dikasih hadiah, ya udah toh dia sudah dapat hadiah. Sementara anak yang tidak dapat hadiah, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya ada penghargaan menurunkan kualitas, itu mirip-mirip seperti nomor 4. Yang keenam itu penghargaan mematikan kreativitas. Secara umum bahwa anak-anak yang diberikan hadiah itu tidak memiliki daya kreativitas karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Yang ketujuh ada penghargaan menghukum. Serta yang terakhir itu adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Dalam pemberian penghargaan itu haruslah kita menuju pada poin ke-8 ya. Di poin ke-8 itu bahwa anak-anak itu haruslah mendapatkan motivasi di dalam intrinsik, baru kita bisa memberikan penghargaan. Jadi mereka sadar dulu gitu, apa yang mereka lakukan sudah baik, baru kita berikan penghargaan. Selanjutnya ini adalah apresiasi. Nah, berkaitan dengan tadi penghargaan, di sini ada cara-caranya untuk memberikan apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu berikan pengakuan secara khusus. Contohnya memberikan pengakuan kayak misal Bu Fitri ini sudah baik karena Bu Fitri tidak terlambat lagi, atau Bu Mia itu sudah baik karena Bu Mia sudah memberikan contoh kepada temannya, gitu ya. Yang kedua itu berikan pengakuan secara pribadi, jadi bukan kepada kelompok ya. Terus yang ketiga itu adalah berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat ada konsisten, yang kelima ada fokus pada proses. Jadi kalau seandainya sudah diberikan apresiasi kepada satu murid, kalau dia melakukan kesalahan jangan lagi dihukum lagi gitu, jangan lagi diberikan hukuman yang lebih berat. Begitu ya untuk apresiasi. Selanjutnya, nah di sini ada caranya membuat apresiasi tersebut ya, atau hukuman. Nah kemarin saya perhatikan, nah nilai-nilai kebajikannya sebentar, bla 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 bla. Ini apa ya? Bentar guys. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk memberikan apresiasi. Bagian pembukanya itu Bapak Ibu bisa katakan, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di dalam satu kalimat itu ada kalimat pembukanya, ada nilai kebajikannya yang tadi sudah kita bahas, lalu ada situasinya, situasi seperti apa yang mengharuskan anak itu untuk melakukan sebuah hal yang baik. Yang kedua ada saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam kelompok. Nah yang ketiga ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah di situ ada quote di bawahnya, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka atau anak-anak itu haruslah percaya bahwa anak-anak itu harus menjadi yang baik, harus memiliki empati yang tinggi gitu, baru mereka akan melakukan hal-hal baik tersebut. Selanjutnya itu ada restitusi. Restitusi itu adalah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka serta mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Nah, dalam restitusi ini di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal kita tahu ya, identitas gagal itu adalah bagian dari hukuman yang tadi kita bahas. Sementara identitas sukses itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Secara umum yang saya tahu Bapak Ibu biasanya
adanya di bagian konsekuensi ya. Saya yakin dan percaya bahwa SDN Kedung Badak 2 itu tidak ada yang menghukum anak. Biasanya berkaitan dengan konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi, karena konsekuensi bagian dari identitas sukses, kita mau sama-sama belajar dan berubah untuk ke bagian restitusi. Saya mau bacakan yang pertama, kalau untuk konsekuensi atau dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi untuk hukuman. Sementara untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau untuk restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau dalam hukuman itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, untuk konsekuensi itu waktunya pendek. Sementara untuk restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga itu ada korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Untuk restitusi itu korban mendapatkan ganti. Lalu selanjutnya itu ada yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid atau anak dapat dibuat tidak nyaman. Sementara untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Saya mau kasih contoh yang korban mendapatkan keadilan dulu ya. Kalau seandainya bagian hukuman korban mendapatkan keadilan, perlu saya cari contoh. Ada nggak ya? Korban dapat keadilan, korban dapat keadilan, korban dapat keadilan. Sini jam, digituin. Sedikit yang korban keadilan. Sini jam, dapat juga waktu masyarakat. Dia potong ini contohnya untuk korban mendapatkan keadilan itu adalah misal Bu Caca sama Bu Mia berantem nih ini. Berantem lah nih Bu Mia sama Bu Caca ya, sampai tarik-tarikan kerudung misalnya. Nah, setelah tarik-tarikan kerudung, salah satu dari mereka mendapatkan keadilannya dari berdua itu hanya meminta maaf. Jadi yang salah itu adalah ketika mereka berantem, mereka tuh selalu berpikir bahwa dua-duanya adalah salah gitu. Nah, kalau untuk konsekuensi, di konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Mirip-mirip sebetulnya sama hukuman ya, hanya sekedar minta maaf atau biasanya kalau dari bentuk mereka berantem terus salah satu kerudung mereka robek, misal kerudungnya Bu Mia robek terus diganti nama Bu Caca, selesai gitu. Sementara kalau seandainya dia babak belur kan harusnya ke rumah sakit dulu ya, baru diganti dulu kerudungnya. Iya. Jadi kalau ini dia hanya menggantikan apa yang rusak. Sementara kalau untuk restitusi, murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Jadi kita harus tahu dulu kenapa mereka bisa berantem, apa masalahnya, apa penyebabnya, begitu ya. Selanjutnya, udah nyala lagi. Berkaitan dengan keyakinan kelas, saya yakin Bapak dan Ibu di kelas itu sudah pernah buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan-aturan kelas ya, tapi hanya saja keyakinan kelas ini memang turunan dari aturan-aturan sekolah. Kenapa Fitri? Iya.
Jadi keyakinan kelas ini tidak boleh bertentangan atau intinya nggak boleh bertentangan dengan aturan-aturan sekolah yang sudah dibuat. Biasanya mereka harus berjalan beriringan gitu ya. Hanya saja keyakinan kelas ini lebih menguatkan pada kelas-kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas atau pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama itu keyakinan kelas haruslah lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Yang ketiga itu berupa pernyataan universal. Yang keempat dapat diterapkan di kelas. Yang kelima bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang keenam itu dibuat dalam bentuk positif. Dan yang ketujuh itu semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam poin terakhir semua warga kelas hendak ikut berkontribusi itu biasanya diakhiri dengan setelah pembuatan kelas anak-anak bisa membubuhkan tanda tangan dalam keyakinan kelas tersebut ya. Kalau lebih abstrak daripada peraturan secara umum, saya punya contohnya. Ini adalah keyakinan kelas saya. Keyakinan kelas saya itu di tahun ini yang pertama itu ada menghargai. Rame ya? Enggak. Yang kedua ada ramah. Yang ketiga ada kemandirian dan tanggung jawab. Yang keempat ada memberikan yang terbaik dari diri dan yang terakhir ada disiplin. Jadi kalau ketika kemarin saya pembuatan keyakinan kelas itu, kenapa ada menghargai itu dari poin apa gitu misalnya, atau kenapa harus ada kemandirian dan tanggung jawab? Saya kasih contohnya begini, di kelas saya itu kan sistem bukunya itu dipinjam dari sekolah dan memang harus ada di rak buku gitu. Jadi setiap anak-anak itu harus mandiri dan tanggung jawab dalam mengambil dan menyimpan kembali bukunya. Lalu tidak boleh ada kasus bullying atau tidak boleh ada ledek-ledekan orang tua. Nah, di situ saya menuliskan di bagian menghargai dan harus ramah. Lalu tidak menyontek, itu juga bagian dari keyakinan kelas, tapi di sininya saya akan tulis memberikan hal yang terbaik. Nah, poin-poin ini bisa Bapak Ibu dapatkan di nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya berikan. Kenapa Bu Dede? Yang saya pahami keyakinan kelas sama kesepakatan kelas tuh kalau kesepakatan kelas hanya bentuknya mirip-mirip kayak aturan. Sementara kalau keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas intinya lebih sederhana dan mudah diingat. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Saya deg-degan ditanya Bu Dede. Lanjut. Ini ada materi yang lain itu tentang kebutuhan dasar manusia. William Glasser dalam bukunya Choice Theory itu kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat ada kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir ada kebebasan. Dalam bertahan hidup, di situ ditulis bahwa orang-orang itu harus memiliki tempat yang aman, nyaman, makanan untuk bertahan hidup. Lalu untuk penguasaan, di sini ditulis bahwa setiap orang itu memiliki keinginan untuk berkuasa atas orang lain. Lalu ada yang kesenangan, itu sama ya, kalau kesenangan kita semua tahu kalau setiap orang tuh maunya ada yang kesenangannya main lah, ada yang jalan-jalan, ada yang check out shopping misalnya, atau ada yang mau main-main sama anak, ada yang senangnya cuma tidur doang ya, ada kayak saya ya. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya kasih sayang dan rasa diterima ini berkaitan dengan saya terhadap pasangan saya, atau anak terhadap guru, atau anak terhadap orang tua, atau suami terhadap istri, dan sebaliknya. Lalu ada kebebasan. Nah, kebebasan ini yang biasanya agak bias ya. Kebebasan itu intinya
seorang itu tidak bisa diberikan hal yang sama secara terus menerus. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Saya bacakan contoh kasusnya ya. Ibu Vira, guru wali kelas 4A di SDN Harapan Bundu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Fauzan. Beberapa anak di kelas 4A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Vira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Fauzan? Harusnya Fauzan ya, bukan Doni. Lupa saya ganti. Kira-kira apa alasan Fauzan melakukan hal tersebut? Mana nih? Hup. Enggak. Loh. Di situ. Nah, kebaca? Tentu tidak ya, kecil. Kebaca ya? Alhamdulillah. Nah, kalau seandainya jawaban Doni, kenapa kamu minta bekal temannya? Lalu si Fauzan bilang, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya adalah survival. Karena dia lapar, maka dia harus makan. Ya, karena Fauzan lapar, maka dia harus makan. Karena dia nggak punya makanan, maka dia minta. Lalu kalau jawabannya yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tuanya memperhatikan dia, itu adalah rasa kasih sayang. Ya, jadi dia tuh butuh kasih sayang dari orang tuanya, tapi butuh gurunya buat nyampein ke orang tuanya gitu. Biar si anaknya merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Yang ketiga, merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, itu adalah bagian dari kekuasaan. Yang keempat, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu adalah bagian dari kebebasan. Yang terakhir, iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, itu bagian dari kesenangan. Nah, kesenangan ini sama kekuasaan mirip-mirip ya, cuman kayaknya kesenangannya agak aneh gitu. Dia senangnya maunya ngelihat ekspresi teman-temannya doang. Ya agak-agak aneh nih. Ya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu saya recap lagi. Yang pertama ada survive, yang kedua ada kasih sayang, yang ketiga ada kekuasaan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Lanjut, di sini ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, lalu ada teman, lalu ada pemantau, dan ada manajer. Nah, ini dia. Di atas tuh ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Tujuan kita untuk belajar segitiga restitusi itu agar menjadi guru yang memiliki posisi kontrol bagian paling kanan atau bagian manajer. Di sini tuh saya akan memberikan contohnya apa yang guru berkata aja ya, yang di tengah. Guru berkata kalau seandainya dia sebagai penghukum, guru itu akan bilang kalau kamu tidak melakukannya, saya tidak akan menaikkan kelas. Nah, biasanya guru penghukum begitu tuh. Ya, isinya ancaman-ancaman ya. Atau kalau kamu tidak melakukan A, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai gitu. Dulu sih saya pernah, biasanya dulu saya pernah kayak, kalau kamu mau dapat nilai, gantiin oleh motor bapak. Lanjut. Ada pembuat orang merasa bersalah, itu kamu sudah mengecewakan saya, atau kamu sudah mengecewakan bapak ibu, atau kamu tuh sudah bikin malu saya. Itu adalah bagian dari membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu adalah
bagian posisi teman. Bagian posisi teman ini contohnya adalah lakukan untuk bapak atau ibu. Atau bisa juga yang kedua, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Yang keempat, bagian pemantau itu biasanya ibu bapak guru berkata bahwa peraturannya seperti apa konsekuensinya kalau kamu melakukan hal tersebut, atau apa yang akan terjadi sekarang. Sementara untuk yang manajer itu berkaitan dengan keyakinan kelas, biasanya bapak ibu akan berkata apa yang kita yakini atau apa keyakinan kelas yang pernah kita buat, atau kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya atau tidak. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Nah, berkaitan dengan itu, apakah perilaku kontrol yang baik itu seperti apa? Nah, perilaku kontrol yang baik itu bisa kita lihat di poin yang teman, pemantau, dan manajer ya. Kalau seandainya Bapak Ibu masih ada di perilaku kontrol negatif, segera banyak berubah, banyak belajar biar kita bisa semakin ke kanan. Memang idealnya adalah seorang guru itu harus ada dalam posisi kontrol di manajer, gitu ya. Selanjutnya apa? Harus banyak bertobat ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi suka nyalahin anak ya. Nah, biasanya nyalahin orang paling enak gitu. Kamu sih. Goyang-goyang. Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Itu kenapa goyang, Pak? Iya dia harusnya yang goyang itu harusnya tidak dilakukan ya. Jadi gitu ya, Pak. Betul. Nah, contoh kalimat yang biasa Bapak Ibu gunakan di kelas biasanya Bacanya gimana, Pak? bacanya gitu-gitu. Biar sama goyangnya. Coba gimana goyangnya? Ya, astagfirullah. Jangan ya, Nek. Jangan. Oke, lanjut. Bapak Ibu biasanya berkata bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, itu adalah penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu dan bapak, itu adalah bagian dari teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, adalah posisi kontrol pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah bagian dari manajer, gitu ya. Dan terakhir, kalau kamu selalu paling terakhir adalah membuat rasa bersalah. Iya, manajer adalah posisi kontrol paling baik. Idealnya seorang guru haruslah memiliki posisi kontrol di manajer. Lanjut. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang lain-lain ya. Saya hanya menjelaskan bagian manajer aja karena fokusnya kita tuh jadi guru harus harus memiliki posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi dari setiap masalahnya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Sehingga murid itu dapat tercipta identitas positif pada murid tersebut. Nah, bagian dari posisi manajer itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan. Dimulainya dari yang paling bawah ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti ada video contohnya seperti setelah ini. Menstabilkan identitas itu adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat yang biasa digunakannya itu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia
berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga lebih mengenali dan mengakui bahwa kebutuhan murid atau anak. Contoh kalimatnya itu adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau apa yang penting bagi diri kamu, atau yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Dan yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya biasanya dipakai adalah, apa nilai yang kita percaya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa gitu ya. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi ini, yang harus Bapak Ibu pahami bahwa pengucapan atau penekanan ketika menanyakan juga berpengaruh ya. Contohnya, apa yang kamu rasakan kan beda antara apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu rasakan, itu kan beda tuh. Kalau apa yang kamu rasakan seakan intimidatif gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah cara kita berbicara dan intonasinya. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi tidak hanya di kelas ya, Bapak Ibu juga bisa menerapkan pada anak-anak kita di rumah ya. Biasanya menerapkan di sekolah bisa, tapi di rumah susah sekali. Lanjut. Ini adalah contoh. Dan Bapak Guru. Belum. Dan Setelah ini ada contoh videonya, Bapak Ibu bisa menonton terlebih dahulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil,
maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Halo, perkenalkan saya Roy Barli Sihombing. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bogor. Tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi kegiatan tugas demonstrasi kontekstual 1.4. Selamat menyaksikan. Kasus pertama, Anaka dan Melva adalah murid kelas 5A. Kebetulan hari Jumat adalah mata pelajaran seni rupa. Pada pembelajaran kali ini, saya akan merencanakan murid-murid untuk menggambar produk seni yang ada di kelas. Kebetulan Anaka dan Melva tidak membawa buku gambar. Jadi, pada kasus ini saya akan menerapkan praktek segitiga restitusi. Halo Melva. Halo Anaka. Apa kabar? Baik. Kamu tahu kenapa kamu berdua saya panggil ke sini? Kenapa? Membuat kesalahan apa yang kamu buat? Tidak membawa buku gambar. Saya mau tanya sama Anaka dulu. Anaka kenapa nggak bawa buku gambar? Lupa. Kalau Melva kenapa nggak bawa buku gambar? Kenapa buru-buru? Sudah jam 7. Oke, baik. Bapak juga merasakan ya apa yang kamu rasakan. Bapak juga pernah lupa. Bapak juga pernah terburu-buru sampai akhirnya Bapak ada barang yang tidak Bapak bawa dari rumah. Berkaitan dengan itu, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar berdua? Apa? Disiplin. Kamu tahu kenapa disiplin itu penting buat kamu berdua? Biar kamu berdua bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Disiplin itu diperlukan ya. Tidak hanya kamu sebagai murid yang butuh disiplin, tapi saya juga butuh disiplin untuk menjadikan saya menjadi lebih baik lagi. Semoga kamu berdua tidak melakukan hal yang sama. Semoga kamu berdua bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Oke?
Oke, baik. Kamu bisa keluar sekarang. Kasus kedua, pada kasus ini, beberapa minggu lalu sekolah mengadakan kegiatan senam bersama di lapangan. Ketika senam berjalan, Adam dan Oji malah asik bercanda dan berbicara kasar bersama temannya di barisan belakang. Ketika saat itu, saya pisahkan posisi baris mereka. Maka pada kasus kedua ini, saya juga menerapkan segitiga restitusi. Baik. Oji dan Adam, kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Saya membuat kesalahan. Karena kamu telah membuat kesalahan apa yang kamu buat saat itu? Kesalahan bercanda pas ketika senam kemarin. Oke. Kamu bercanda ketika senam. Bercandanya ngapain emang? Kasar. Ngomong kasar. Saya juga ketika kecil atau ketika seumuran kalian, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, apalagi kalau lagi senam bareng sama teman-teman tuh kayaknya bercanda seru. Ya. Tapi yang harus kamu sadari adalah bercanda ketika ngomong kasar ataupun bareng sama teman-teman itu kurang baik. Kira-kira menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar ketika senam? Menghargai. Saat kita melakukan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita tuh sudah yakin bahwa menghargai itu adalah bagian dari nilai kelas kita. Ya? Kira-kira menurut kamu, kenapa sih menghargai itu penting? Karena kita sama-sama manusia. Betul. Saya manusia, kamu manusia, teman-temanmu juga semuanya manusia. Ya. Saya juga harus menghargai kamu, begitupun juga kamu harus menghargai saya. Ataupun kamu juga bisa menghargai teman-teman yang lain karena kita semuanya sama-sama manusia. Jadi, saya harap ke depannya kamu tidak melakukan hal yang sama ya. Oke, terima kasih Pak. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Oke, baik. Kalau sudah begitu, kamu bisa keluar sekarang. Terima kasih Pak. Sama-sama. 3. Terima kasih. Saya jadi sadar. Saya melakukan kesalahan. Jadi, apa yang kamu rasa setelah kemarin kamu melakukan kesalahan terus saya tegur dan saya ngobrol? Saya senang. Saya jadi sadar. Saya membuat kesalahan. Terus? Dan saya minta maaf. Jadi kamu melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas. Melanggar keyakinan Kelas. Kamu tahu sebaiknya ke depannya kamu harus apa? Harus lebih baik lagi Lebih baik lagi, lebih menaati keyakinan kelas kita. itu ya? Ya. Ya, terima kasih Ada, terima kasih Oji. Terima kasih. Dadah. Sekian praktek segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual modul 1, 4 budaya positif. Saya sadar masih banyak kekurangan pada praktik saya kali ini. Saya juga menerima kritik, masukan dan saran untuk perbaikan saya ke depannya. Kiranya saya bisa memperbaiki seiring berjalannya waktu, ada budi lagi jalan-jalan. Naik mobil jalan ke Kediri, kalau kamu punya saran, saya terima dengan senang hati. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Setelah Bapak Ibu menonton video tadi, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut atau tidak? Pernah gak? Pernah? Gimana rasanya? Bisa mengeksplor keinginan anak. Nah, dan yang terpenting itu solusinya harus dari anak tersebut ya. Karena setiap tindakannya anak tuh pasti punya alasannya sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mari kita lanjut. Nah, ini adalah chartnya dari budaya positif ya. Jadi Bapak dan Ibu dari peraturan kelas atau peraturan sekolah yang kita punya itu alangkah baiknya kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelasnya itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu akan menjadi lingkungan sekolah yang positif. Dari lingkungan sekolah yang positif itu akan menjadikan budaya positif yang lebih besar lagi. Saya mau mengutip perkataan dari William Glasser bahwa jika kamu ingin mengubah sikap, mulailah dengan mengubah perilaku. Begitu ya Bapak dan Ibu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang setelah saya sampaikan baik sengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.